Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang grup bagian atau subgrup. Kita awali dengan definisi. Ya, definisi. Jadi, misal A itu adalah suatu grup. Ya, misal A suatu grup, maka himpunan bagian sebutlah B ya. Nah, ini disebut subgrup atau grup bagian dari A ya. Jika B juga grup terhadap operasi di A. Ya, jadi secara umum B ya, yang merupakan himpunan bagian dari A itu akan dikatakan subgrup dari A jika B itu juga merupakan grup terhadap operasi di A. Contoh. Nah, jika A, sebutlah misalkan A dengan operasi bintang, ini merupakan grup. Ya. Nah, secara alamiah A ini memiliki dua subgrup. Ya. Yang pertama adalah E. Kita tahu E itu adalah elemen identitas dari A. Ya. Kemudian kita tahu E itu dia memiliki inverse yaitu dirinya sendiri. Kemudian dia juga bersifat asosiatif sehingga E ini juga merupakan grup. Di samping itu yang kedua A, kita tahu bahwa A itu adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Nah, sehingga otomatis jika A ini grup, maka A sebagai himpunan bagian daripada A ini juga merupakan grup. Nah, ketiga grup ini disebut sebagai grup trivial. Jadi subgrup yang sudah otomatis ya, dimiliki oleh suatu grup. Nah, kemudian sekarang kita akan perhatikan ya. Jadi misal ini A, kemudian B adalah himpunan bagian dari A, ya maka kita ingin tahu sebenarnya kriteria apa atau kriteria yang menunjukkan atau dapat menunjukkan bahwa B yang merupakan himpunan bagian dari A ini merupakan grup. Merupakan grup. Kita akan tunjukkan. Nah, kita tahu bahwa B itu himpunan bagian dari A. Ya, maka otomatis B ini artinya B ini memiliki sifat asosiatif. Ya, asosiatif yang diwariskan dari A. Ini secara otomatis. Yang diwariskan dari A. Jadi kalau misalkan kita ambil sembarang X, Y, Z elemen B, ya X, Y, Z elemen B,
ya, maka kalau kita operasikan XY kali Z itu akan sama dengan X kali YZ. Ini sifat asosiatif yang dibariskan dari A. Nah, kemudian yang kedua, ini yang pertama ya, ini kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama, kemudian kriteria yang kedua, bahwa untuk setiap X, Y elemen B, nah, maka XY itu juga dia di B. Artinya operasinya dia tertutup, bersifat tertutup. Operasi bersifat tertutup. Kenapa? Jadi kalau kita misalkan kita ambil sebarang XY yang ada di B, ya toh, maka jika X ini kita operasikan dengan Y, ya, tidak secara otomatis dia hasilnya ada di B, bisa juga dia ada di sini. Nah, untuk menjamin bahwa B ini suatu grup, maka XY itu dia harus ada di sini. Seperti itu. Nah, ini kriteria yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga, boleh saya tulis di sini. Kriteria yang ketiga, bahwa untuk setiap X elemen B, maka X inverse itu juga di B. Nah, jadi kalau kita ambil sebarang X ini ada di B, nah ini sebenarnya tidak menjamin bahwa X aksennya itu di B. Ya, dia bisa ada di sini. Nah, agar untuk menjamin bahwa B ini adalah grup, maka inverse-nya juga harus ada di B. Semacam itu. Nah, kalau kita perhatikan, ya, berdasarkan tiga kriteria ini, ini kriteria yang pertama. Nah, berdasarkan kriteria 2 dan 3, yang ini mengimplikasikan, ya, mengimplikasikan bahwa E atau elemen identitas dia harus ada di B. Jadi berdasarkan dua kriteria ini, ya, 2 dan 3 ini mengimplikasikan bahwa elemen identitasnya ada di B. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita bisa ambil misalkan X elemen di B, ya, maka kan X inverse-nya di B. Ini berdasarkan kriteria 3. Berdasarkan ini. Jadi kalau kita ambil X di B, maka X inverse-nya di B. Ini berdasarkan kriteria 3. Nah, kemudian kita tahu bahwa E itu sendiri adalah X kali X inverse, ya. X kali N inverse, dan itu ada di B. Ini berdasarkan kriteria 2. Jadi kalau X-nya di B, kemudian X inverse-nya di B, nah, berdasarkan kriteria 2, ya, X-nya di B ini, kemudian X inverse-nya di B, maka otomatis X kali X inverse itu juga ada di B. Itu berdasarkan kriteria 2.
Nah, itu kenapa saya tadi sampaikan bahwa berdasarkan kriteria dan tiga ini mengimplikasikan elemen identitasnya itu ada di B. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan menggunakan kriteria tersebut? Ya, bagaimana cara kita menggunakan ketiga kriteria ini? Bagaimana cara kita menggunakan ketiga kriteria tadi? Misal B itu himpunan bagian dari A, ya, dan A itu adalah suatu grup. Maka jika XY elemen B, ya, untuk setiap C di B, ya, kemudian yang kedua X inverse elemen B untuk setiap X elemen B. Nah, maka dengan dua kriteria ini, ya, menyebabkan bahwa B itu subgrup dari A. Jadi sebenarnya kalau kita mau menunjukkan bahwa suatu, katakanlah B itu grup apa bukan, ya salah satunya kita selidiki dulu apakah B itu memiliki sifat-sifat grup yang tiga itu asosiatif, kemudian punya elemen identitas dan memiliki inverse itu. Selain itu, caranya adalah kita bisa menunjukkan bahwa B itu adalah suatu subgrup dari grup yang lebih besar, semacam itu. Nah, dengan kriteria ini, ya, kita bisa mendapatkan lebih banyak contoh grup, ya, dengan menggunakan struktur yang lebih besar. Oke. Nah, sekarang kita bisa bahas beberapa contoh, ya. Yang pertama, contohnya itu adalah misalkan kita sempat bahas himpunan bilangan real pada dengan operasi penjumlahan. Kita tahu bahwa ini merupakan suatu grup, ya. Kemudian sekarang kita mau tahu apakah bilangan bulat dengan operasi penjumlahan ini juga grup. Kemarin kita sudah pelajari bahwa ini memang suatu grup karena memiliki memenuhi ciri-ciri atau kriteria sebagai suatu grup. Tapi kita juga bisa menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan ini merupakan, kita katakan grup karena memang dia subgrup dari bilangan real dengan operasi penjumlahan, ya. Jadi Z ini merupakan subgrup dari yang di atasnya ini. Oke. Nah, bagaimana caranya agar kita untuk kita menunjukkan bahwa Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup, yaitu dengan menunjukkan bahwa ini adalah subgrup dari R, ya. Nah, yang pertama kita ambil ya, M n elemen Z, ya, M n elemen Z. Oke. Nah, maka jelas ya bahwa kalau M kita jumlahkan dengan N karena operasinya penjumlahan itu juga elemen Z. Nah, jelas. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ambil M elemen Z, ya, kita tahu bahwa min M yang merupakan inverse, ya, dari N, merupakan inverse dari N, ini juga elemen dari Z, ya. Dia ada di Z. Nah, tentunya dari sini kita bisa tunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan ini memenuhi dua kriteria ini. Sehingga dari situ kita bisa simpulkan bahwa Z ini adalah subgrup
daripada L. Ya, dengan untuk operasi penjumlahan. Dengan operasi penjumlahan. Oke, itu contoh yang pertama. Ya. Kemudian contoh kedua. Contoh dua, misalkan Z A ini kita definisikan sebagai himpunan, ya, himpunan semua unsur yang ada di A, himpunan semua unsur yang ada di A, sedemikian sehingga AX sama dengan XA. Artinya himpunan semua unsur yang ada di A yang komutatif dengan semua unsur di A yang lain. Ya. Sehingga saya tulis AX sama dengan XA, ya, untuk setiap X elemen A. Untuk setiap X di A. Ini selanjutnya nanti disebut sebagai pusat dari A, ya. Oke, disebut pusat dari A. Saya ulangi bahwa ZA ini kita definisikan sebagai himpunan semua unsur yang ada di A yang komutatif dengan semua unsur yang lain, setiap unsur yang ada di A yang lain. Kemudian kita mau tunjukkan bahwa apakah ZA ini, ya, adalah subgrup dari A. Kita akan tunjukkan itu. Yang pertama, ya, tentunya kita akan tunjukkan apakah ZA ini memiliki dua kriteria yang memenuhi dua kriteria yang kita sudah sebutkan tadi. Yang pertama, ambil A, B, oke, elemen ZA, ya. A, B elemen ZA, kemudian kita ambil X elemen A. Yang pertama, jadi kita nanti akan menunjukkan apakah AB ini dia elemen ZA. Jadi akan ditunjukkan bahwa AB itu elemen ZA. Ya. Akan ditunjukkan AB elemen ZA. Bagaimana cara menunjukkannya? Yang pertama, AB ini kalau kita kalikan X, ya, sama dengan A kali BX. Ya, kenapa semacam itu? Kenapa bisa begini? Karena dia bersifat asosiatif. Asosiatif. Kemudian berikutnya kita tahu bahwa B itu adalah elemen ZA. B ini elemen ZA. Karena B elemen ZA, maka dia komutatif, sehingga bisa kita tulis A kali XB. A kali XB. Nah, kemudian kita tahu bahwa dengan menggunakan sifat asosiatif, bentuk yang di atas ini bisa kita ubah menjadi AX kali B, ya. Ini sifat asosiatif. Asosiatif karena kemudian berikutnya, nah, kita tahu bahwa A, ya, A itu elemen dari ZA. Karena A elemen dari ZA, maka hasilnya adalah, nah, ini dia bersifat komutatif, sehingga kita bisa ganti dengan bentuknya menjadi seperti XA kali B, ya, XA kali B. Dan karena asosiatif, kita bisa ubah menjadi X kali AB. Nah, ini kita perhatikan bahwa AB kali X itu sama dengan X kali AB, ya. Jadi untuk setiap X di A. Nah, ini
menunjukkan bahwa ya pusat dari A ini, yaitu ZA ini tadi memenuhi kriteria yang pertama, bahwa AB di sini, AB di sini dia elemen ZA. Ya. Jadi sudah bisa kita tunjukkan bahwa AB ini elemen ZA. Karena apa? Karena AB kali X itu sama dengan XAB. Ya. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa dia komutatif. Oke. Ini kriteria yang pertama. Bagaimana dengan kriteria yang kedua? Terpenuhi apa tidak? Kriteria yang kedua, ya, ambil A elemen dari ZA, ya, dan X elemen A. Kita akan menunjukkan bahwa akan ditunjukkan bahwa di sini A inverse itu juga ada di ZA. Bagaimana cara menunjukkan? Kita perhatikan, ya, bahwa XA, saya tulis di sini ya, bahwa XA itu sama dengan AX, ya. Kenapa seperti itu? Karena A-nya itu elemen ZA. Karena A-nya itu ada di ZA. Jadi dia komutatif. Nah, sekarang kita bisa kalikan, ya, kalikan dari kanan kedua ruas dengan A inverse, ya, kita kalikan dari kanan sehingga menjadi XA A inverse sama dengan AX A inverse, ya. Kita tahu bahwa X kali A inverse itu adalah E, sehingga X kali E jadi X sama dengan AX A inverse, ya. AE inverse. Oke. Nah, kemudian coba kita setelah ini kita kalikan kedua ruas dengan A inverse dari kiri. Kalikan dengan A inverse dari kiri. Nah, sehingga menjadi bentuk yang ini bisa menjadi A inverse kali X sama dengan A inverse AX A inverse. A inverse kali X sama dengan E kali menjadi X A inverse. Kita sudah menunjukkan bahwa dia komutatif, ya. Nah, karena komutatif, untuk setiap X di A, kita perhatikan bahwa ini komutatif. Karena komutatif, ini sudah berhasil menunjukkan bahwa A inverse ini dia ada di ZA. Oke. Saya kira itu penjelasan yang pertama dari saya tentang suku. Terima kasih.